Di sebuah desa yang tenang, ada sosok perempuan yang selalu dihindari. Bukan karena wajahnya menakutkan, melainkan karena setiap tempat yang ia datangi selalu berakhir dengan musibah. Mereka menyebutnya wanita pembawa sial. Malam itu, kampung kecil di pinggir kota mendadak ramai oleh kabar kedatangan seorang perempuan muda. Wajahnya cantik, parasnya ayu, dan tutur katanya lembut. Namanya hanya disebut singkat, Ratna. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba saja ia menyewa sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Rumah itu dulunya angker, konon ditinggalkan pemiliknya karena serangkaian kejadian aneh. Tapi, sejak Ratna tinggal di sana, seakan-akan aura rumah itu berubah, justru menjadi ramai oleh kunjungan lelaki yang tertarik padanya. Orang-orang kampung awalnya senang. Mereka pikir akhirnya rumah kosong itu ada penghuninya. Namun rasa senang itu tak berlangsung lama. Hanya dalam hitungan minggu, keanehan mulai terlihat. Lelaki pertama yang dekat dengan Ratna adalah Darto, seorang pedagang sayur yang hidupnya pas-pasan. Sejak bersama Ratna, usahanya tiba-tiba laris. Orang-orang kampung sampai heran, dagangannya selalu habis duluan di pasar. Tak lama, ia membeli motor baru, lalu televisi besar. Hidupnya berubah drastis. Namun kebahagiaan itu cuma sebentar. Malam Jumat, Darto ditemukan tergeletak di jalan setapak dekat sawah dengan kondisi mengenaskan. Tubuhnya membiru, matanya melotot, dan lidahnya menjulur seolah dicekik sesuatu. Orang-orang geger, tapi anehnya Ratna tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Ia hanya berkata lirih, "Sudah takdir." Setelah pemakaman Darto, gosip mulai beredar. Ada yang bilang Ratna pembawa sial, ada yang menyebut ia penyihir. Tapi keanehan itu justru berulang. Tak lama setelah Darto mati, Ratna kembali dekat dengan seorang lelaki lain, seorang kuli bangunan bernama Randy. Persis seperti sebelumnya, keberuntungan menghampiri lelaki itu. Ia tiba-tiba mendapatkan banyak proyek. Bahkan dalam sebulan sudah mampu merenovasi rumah tuanya. Orang-orang kampung menggeleng, tak percaya dengan keberuntungan mendadak itu. Malam-malam berikutnya, beberapa warga mulai curiga. Mereka melihat Ratna sering keluar rumah menjelang tengah malam. Ada yang mengintip dari kejauhan, katanya perempuan itu berdiri lama di dekat sumur tua, berbisik dengan suara yang tidak jelas, seolah berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Dan tepat 2 minggu kemudian, tragedi kembali terjadi. Randy ditemukan tewas di lantai 2 rumahnya yang baru direnovasi, jatuh dengan leher patah. Polisi menyebut kecelakaan, tapi warga yang melihat jasadnya bersumpah ada bekas tangan hitam di lehernya, seperti dicekik sesuatu. Ratna lagi-lagi hadir di pemakaman, wajahnya datar tanpa ekspresi. Sementara itu, bisik-bisik warga makin nyaring. Setiap lelaki yang dekat dengannya, hidupnya melesat naik, tapi akhirnya mati mengenaskan. Sejak kematian Randy, nama Ratna makin jadi buah bibir. Para ibu-ibu kampung membicarakannya sambil berbisik di teras rumah, sedangkan bapak-bapak hanya menggelengkan kepala setiap melihat perempuan itu lewat. Tapi anehnya, meski gosip menyeramkan terus beredar, tetap ada lelaki yang berani mendekatinya. Kali ini, seorang sopir truk bernama Bowo. Lelaki itu terkenal kasar dan sering berjudi. Hidupnya berantakan. Namun, entah bagaimana, Ratna justru terlihat berjalan berdua dengannya di pasar. Beberapa orang sempat melihat mereka makan bakso bersama, lalu berbelanja seperti pasangan biasa. Banyak yang mencibir. Tapi tak lama, kabar mengejutkan beredar. Bowo tiba-tiba memenangkan taruhan besar. Uangnya banyak. Ia bahkan membeli mobil bekas untuk disewakan. Seperti pola yang sama, keberuntungan mendadak selalu datang pada lelaki yang dekat dengan Ratna. Orang-orang mulai ketakutan. Jangan-jangan Ratna ini bawa pesugihan. Bisik salah satu warga tua, Pak Tarmo. Katanya, pesugihan jenis itu memang ada. Seorang perempuan dijadikan perantara. Setiap kali ia mendapatkan pasangan, lelaki itu akan ditukar dengan rezeki berlimpah. Tapi tak lama,
nyawanya menjadi tumbal. Beberapa malam kemudian, keganjilan kembali terlihat. Suara-suara aneh terdengar dari rumah Ratna. Tetangganya yang berani mengintip dari celah jendela mengaku melihat sesosok bayangan besar duduk di ruang tamu. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Ratna sendiri tampak duduk bersimpuh di depannya, seperti sedang berbicara. Tapi anehnya, ketika pintu rumah diketuk, sosok itu hilang begitu saja. Ketakutan warga makin menjadi, namun Bowo tidak peduli. Ia justru semakin mesra dengan Ratna. Hingga pada suatu malam, Ratna mengajaknya pergi keluar kota. Hanya sebentar, katanya lirih. Bowo menurut. Malam itu mereka pergi berdua dan tak pernah kembali. Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar. Truk Bowo ditemukan terguling di tikungan jalan lintas. Tubuh Bowo terjepit di dalam, kepalanya pecah, darah berceceran kemana-mana. Polisi menyebut kecelakaan tunggal, tapi sopir-sopir lain yang lewat malam itu bersaksi. Mereka melihat ada sosok perempuan duduk di kabin truk bersama Bowo, lalu menghilang begitu kecelakaan terjadi. Warga kampung semakin yakin, Ratna memang perempuan pembawa sial. Anehnya, Ratna kembali ke rumah dengan wajah tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Malam itu, salah satu warga nekat mengetuk pintu rumah Ratna untuk menegurnya. Tapi begitu pintu terbuka, ia terperanjat. Di balik bahu Ratna, tampak bayangan hitam besar berdiri, menunduk dengan mata merah menyala menatapnya. Sejak malam itu, tak ada lagi warga yang berani mendekati rumah Ratna. Pintu rumahnya memang selalu tertutup, tapi setiap malam, suara bisikan lirih terdengar samar dari arah dalam, seolah ada banyak orang yang sedang bercakap, padahal semua tahu Ratna tinggal sendirian. Namun gosip buruk tak membuat laki-laki berhenti tergoda olehnya. Kali ini, seorang pemuda bernama Arman, anak juragan beras di kampung sebelah, tampak sering menjemput Ratna dengan motornya. Arman dikenal playboy, tapi juga royal dengan uang. Orang-orang yang melihat hanya bisa menggeleng, merasa kasihan, karena sudah bisa menebak nasib Arman. Benar saja, sejak dekat dengan Ratna, usaha ayah Arman makin melejit. Gudang berasnya laris manis, bahkan ia sempat mengekspor ke kota besar. Arman pun mendadak dimanja dengan kemewahan, motor baru, pakaian mahal, hingga pesta kecil yang ia adakan bersama teman-temannya. Semua orang iri melihat keberuntungannya, tapi sekaligus takut, karena mereka tahu ujungnya akan sama, kematian. Malam itu, seorang tetangga yang lewat depan rumah Ratna mendengar suara langkah kaki berat, seperti hewan besar sedang berjalan. Ketika ia berani melirik, matanya hampir copot. Dari jendela, tampak Arman duduk di kursi dengan wajah pucat, sementara Ratna berdiri di depannya. Di belakang Ratna, terlihat bayangan besar mengulurkan tangan hitam panjang ke arah dada Arman, seakan-akan sedang mengambil sesuatu dari dalam tubuhnya. Besoknya, Arman ditemukan tewas di kamar hotel. Polisi bilang overdosis obat kuat, tapi warga tak percaya. Lidah Arman membiru, matanya melotot ke atas, dan di dadanya ada bekas jari hitam membekas jelas. Ratna tidak terlihat di lokasi, tapi ada yang bersaksi bahwa ia sempat keluar dari hotel itu dini hari dengan langkah tenang tanpa ekspresi. Warga kampung semakin resah. Pak RT memanggil beberapa orang tua untuk bermusyawarah. Perempuan itu bukan manusia biasa, kata Pak Tarmo lirih. Kalau kita biarkan, entah berapa nyawa lagi yang akan melayang. Namun sebelum rencana apapun disusun, malam itu Ratna berjalan sendirian melewati jalan kampung. Beberapa orang yang kebetulan nongkrong di warung kopi langsung merinding. Di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan lain berjalan mengikutinya, tinggi menjulang dengan mata merah menyala, menatap siapa saja yang berani memperhatikan. Malam-malam di kampung itu tak lagi tenang sejak Ratna datang. Warga menutup pintu lebih cepat, warung-warung bubar sebelum Isya, dan jalanan jadi sepi. Namun, gosip tentang Ratna justru makin liar. Ada yang bilang dia bukan manusia. Ada pula yang percaya ia sekadar perempuan biasa yang terikat pesugihan kuno. Tapi semua makin jelas ketika seorang lelaki kaya dari kota datang menemuinya. Namanya Surya, pengusaha kontraktor. Mobilnya yang mewah parkir tepat di depan rumah Ratna, membuat kampung kecil itu geger.
Orang-orang hanya berani mengintip dari balik tirai, menyaksikan Surya masuk dengan senyum percaya diri. Sejak hari itu, Surya sering terlihat bolak-balik, kadang siang, kadang malam. Tak lama kemudian, terdengar kabar ia memenangkan tender besar. Kekayaannya naik drastis, lebih cepat dari biasanya. Warga hanya bisa menghela napas, tahu bahwa Surya sedang berada di jalur yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Sampai suatu malam, beberapa pemuda yang nekat mengintai rumah Ratna melihat hal mengerikan. Dari celah jendela, tampak Surya duduk di kursi dengan wajah tegang, sementara Ratna berdiri di depannya. Di belakang Ratna, sesosok makhluk hitam setinggi atap rumah tampak menunduk, menatap Surya dengan mata merah yang menyala. Lalu terdengar suara berat, bergema seperti dari dasar sumur. "Satu lagi, akan aku ambil." Pemuda-pemuda itu lari ketakutan, wajah mereka pucat pasih. Keesokan paginya, berita duka datang. Surya ditemukan tewas di kamar apartemennya. Polisi menyebut serangan jantung, tapi orang-orang yang melihat mayatnya bersumpah ada bekas jari hitam melingkar di dadanya. Di kampung, orang-orang mulai tak tahan lagi. Mereka mendesak Pak RT untuk mengusir Ratna. Namun anehnya, setiap kali ada yang mencoba bicara, selalu ada kejadian aneh. Salah satu warga, Bu Mina, mendadak jatuh pingsan dan mimisan hebat setelah berteriak, "Ratna itu pembawa sial," di depan orang banyak. Malam itu, kampung sunyi. Tapi dari rumah Ratna, terdengar suara tawa lirih bercampur tangisan. Beberapa warga yang mendengar dari kejauhan mengaku bulu kuduk mereka berdiri, karena suara itu jelas-jelas bukan hanya milik Ratna. Ada suara lain, berat, serak, dan terdengar seperti dari perut bumi. Kabar kematian Surya menyebar cepat. Warga kampung makin yakin bahwa Ratna bukan sekedar perempuan biasa. Namun, rasa takut membuat mereka bungkam. Tidak ada yang berani menegurnya, apalagi mengusirnya. Rumah Ratna justru makin sering didatangi orang-orang asing. Laki-laki dari luar kampung yang entah bagaimana bisa menemukan jalan ke rumahnya. Malam itu, seorang lelaki muda bernama Yoga terlihat masuk ke rumah Ratna. Ia bukan orang kampung situ, melainkan mahasiswa perantau. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa kenal dengan Ratna. Beberapa warga yang melihat hanya bisa saling pandang, tahu bahwa nasib Yoga pasti akan sama dengan yang lain. Hari-hari berikutnya, Yoga mendadak dikenal di kampusnya. Bisnis online kecil-kecilan yang dulu sepi pembeli, tiba-tiba meledak. Uangnya mengalir deras. Ia membeli motor sport, lalu sering terlihat mengajak Ratna berkeliling. Teman-teman kampusnya heran dengan perubahan cepat itu. Sementara warga kampung hanya bisa berdesis, "Tunggu saja waktunya." Namun berbeda dari sebelumnya, Yoga terlihat lebih mesra dan sering menginap di rumah Ratna. Suatu malam, suara gaduh terdengar dari dalam. Tetangga yang penasaran mengintip lewat jendela samping dan melihat pemandangan yang membuat mereka hampir gila. Ratna berdiri di dekat pintu kamar, sementara Yoga terbaring di ranjang dengan wajah ketakutan. Di sudut kamar, sesosok makhluk hitam besar berjongkok. Lidahnya panjang menjulur sampai ke lantai, menjilat sesuatu yang tak terlihat dari tubuh Yoga. Tetangga itu lari terbirit-birit, namun sebelum jauh, telinganya masih sempat mendengar suara perempuan. "Ambil saja, asal jangan tinggalkan aku sendirian." 2 hari kemudian, Yoga ditemukan tewas di kosnya. Posisinya aneh, terlentang dengan mulut terbuka lebar, matanya melotot ke langit-langit, dan ada bercak hitam di dadanya. Polisi menyebut serangan jantung mendadak, tapi teman-temannya bersumpah semalam mereka mendengar suara perempuan tertawa di lorong kos, padahal Ratna tidak pernah terlihat datang ke sana. Warga kampung mulai tak tahan. Pak RT mengumpulkan orang-orang tua, termasuk Pak Tarmo yang paling paham hal mistis. Mereka bersepakat memanggil seorang ustadz dari kampung lain untuk membantu Ratna. Namun malam itu sebelum rencana dilaksanakan, suara gamelan lirih terdengar dari rumah Ratna. Suara itu aneh, kadang seperti musik pesta,
kadang berubah jadi ratapan. Beberapa warga yang mendengar terbangun dari tidur dengan tubuh menggigil, seperti ada yang menindih dada mereka. Ustadz Karim datang ke kampung itu menjelang maghrib. Sosoknya tenang, berjubah putih, dengan sorban lusuh yang sudah sering dipakai dalam pengajian. Warga menyambutnya penuh harap, meski raut wajah mereka dipenuhi rasa takut. Malam itu, setelah Isya, Ustadz Karim ditemani Pak RT dan beberapa warga berjalan menuju rumah Ratna. Rumah itu tampak gelap, hanya satu lampu redup di teras yang menyala. Saat pintu diketuk, tidak ada jawaban. Namun, suara bisikan samar terdengar dari dalam, seolah banyak orang sedang bercakap. Ustadz Karim menutup mata, membaca doa, lalu mengucap pelan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Tiba-tiba, pintu rumah berderit terbuka sendiri. Warga yang ikut malah langsung mundur ketakutan. Sebagian ada yang gemetar tak berani melangkah masuk. Ustadz Karim melangkah paling depan. Di dalam, Ratna duduk di kursi ruang tamu dengan wajah datar. Matanya sayu, tapi menusuk. "Kalian datang juga," katanya pelan, seolah sudah tahu kedatangan mereka. "Ratna," kata Ustadz Karim tenang, "lepaskan apapun yang kau ikat. Rezeki tidak datang dengan menukar nyawa orang lain." Ratna tersenyum tipis, lalu menunduk. "Kalau aku bisa, sudah sejak lama aku ingin berhenti," bisiknya. "Tapi aku bukan lagi pemilik hidupku." Seketika itu, lampu-lampu rumah padam, gelap gulita. Hanya suara nafas berat terdengar dari sudut ruangan. Seperti ada hewan besar bersembunyi. Bau anyir darah menyebar membuat beberapa warga mual. Dalam gelap, mata merah menyala muncul di sudut ruangan, menatap tajam ke arah Ustadz Karim. Warga ketakutan. Sebagian langsung lari tunggang langgang keluar rumah. Tinggal Pak RT yang masih bertahan, meski wajahnya pucat. Ustadz Karim berdiri tegak, membaca ayat kursi keras-keras. Saat itu, suara berat bergema, bukan dari mulut Ratna, melainkan dari sosok hitam raksasa di sudut ruangan. Perjanjian sudah dibuat. Jiwa-jiwa lelaki itu adalah bayaran. Jika kau menghalangi, kau pun akan jadi santapan. Tiba-tiba pintu rumah tertutup keras, membuat semua orang di luar mendengar dentumannya. Dari dalam, terdengar jeritan Ratna bercampur tawa mengerikan. Pak RT berusaha membuka pintu, tapi tak bisa. Sementara di dalam, Ustadz Karim berhadapan langsung dengan sosok hitam raksasa yang perlahan merangkak mendekat, tubuhnya memenuhi ruangan. Ratna terduduk di lantai, menutupi wajahnya. Tangisan lirih, Aku tidak bisa lari lagi." Malam itu, suasana rumah kontrakan Bima terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Angin berhembus kencang, membawa suara gesekan dedaunan yang menyerupai bisikan lirih. Lampu ruang tamu meredup, berkedip-kedip seperti kehilangan tenaga. Bima, yang tengah duduk di kursi kayu tua, hanya bisa menatap kosong ke arah kamar di mana Ratna sedang berbaring. Perempuan itu semakin pucat, dan setiap kali ia memandang Bima, matanya penuh dengan sesuatu yang sulit diartikan, antara cinta, ketakutan, dan ancaman. Bima mengingat kembali percakapan mereka sore tadi. Dengan suara lirih, Ratna sempat berkata, "Aku sudah tidak tahan lagi. Semua orang yang dekat denganku selalu berakhir celaka." Kata-kata itu menancap dalam benak Bima. Ia ingin percaya bahwa semua kejadian aneh hanya kebetulan, tetapi terlalu banyak peristiwa yang membuktikan sebaliknya. Dari kecelakaan motor Adi, kebakaran di kosan lama mereka, hingga suara-suara yang mengganggu tiap malam, semuanya selalu terjadi setelah Bima semakin dekat dengan Ratna. Malam semakin larut. Tepat pukul 12,
terdengar suara ketukan dari jendela kamar. Bima terlonjak. Perlahan ia menghampiri, tapi tidak menemukan siapapun di luar sana. Yang ada hanya halaman kosong dan pohon pisang yang bergoyang kencang. Namun, saat ia kembali menoleh, ia melihat Ratna berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, dan bibirnya berbisik, "Jangan tinggalkan aku. Kalau kau pergi, kau akan menyesal." Bima tercekak, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tanpa sadar ia mundur beberapa langkah, lalu menabrak meja kayu. Gelas di atasnya pecah, dan suara pecahan kaca itu menggema ke seluruh ruangan. Seketika, listrik padam. Rumah itu gelap total. Dari kegelapan, Bima mendengar suara tangisan perempuan, lirih namun memilukan, seperti datang dari berbagai arah sekaligus. Bima mencoba meraba dinding mencari saklar, tapi tangannya justru menyentuh sesuatu yang dingin dan lembek. Saat ia menarik tangannya kembali, samar-samar terlihat noda hitam pekat yang lengket seperti darah yang sudah mengering. Jantungnya berdegup kencang. Tangisan berubah menjadi tawa kecil, pelan, lalu semakin keras. Tiba-tiba, Ratna muncul tepat di depan wajahnya. Jarak mereka hanya sejengkal. Tatapannya menembus, membuat Bima tak mampu bergerak. Dengan suara yang lebih berat, bukan seperti suara Ratna biasanya, ia berkata, "Kau sudah terlambat, semua sudah memilihmu." Ruangan mendadak dipenuhi aroma anyir, dan dari kegelapan, bayangan hitam merayap di dinding, mengelilingi mereka. Bima berteriak sekuat tenaga, namun suaranya seolah tertelan oleh pekatnya malam. Bima terbangun dengan napas terengah-engah. Ia mendapati dirinya tergeletak di lantai ruang tamu. Keringat membasahi tubuhnya. Sekilas ia berpikir semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk. Tetapi saat melihat pecahan kaca yang masih berserakan di lantai dan noda hitam pekat menempel di tangannya, ia sadar itu nyata. Rumah kontrakan itu senyap, terlalu senyap, sampai-sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Bima menoleh ke arah kamar. Pintu sedikit terbuka, dan cahaya temaram dari lampu minyak yang entah sejak kapan menyala menerobos keluar. Perlahan ia melangkah, setiap lantai kayu yang diinjak berderit panjang. Begitu ia mendorong pintu, pandangannya tertuju pada Ratna. Perempuan itu duduk di atas ranjang dengan tubuh membungkuk, rambut panjangnya menutupi wajah. Bahunya bergetar, seperti sedang menangis. Bima mendekat pelan. "Ratna," panggilnya dengan suara gemetar. Namun saat ia meraih bahu Ratna, perempuan itu mendongak. Wajahnya pucat, matanya merah, dan dari sudut bibirnya mengalir darah segar. Senyuman tipis muncul, bukan senyum penuh cinta, melainkan senyum yang penuh ancaman. "Aku sudah bilang, aku ini membawa sial." Suaranya terdengar parau, bercampur dengan bisikan lain, seolah ada banyak mulut yang berbicara bersamaan. "Siapapun yang dekat denganku tidak akan selamat." Tiba-tiba lampu minyak padam, ruangan kembali gelap gulita. Dari setiap sudut kamar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Padahal jelas hanya ada mereka berdua di dalam rumah itu. Bima mencoba meraba mencari korek api, tetapi sebelum sempat menyalakan apapun, sesuatu menyentuh pundaknya. Saat ia menoleh, ia melihat bayangan hitam setinggi langit-langit rumah berdiri di belakangnya. Wujudnya kabur, namun jelas memiliki wajah yang menyerupai Ratna. Bayangan itu berbisik di telinganya, "Kau pikir bisa menyelamatkannya? Tidak ada yang bisa.
bahkan aku pun sudah lama mati." Bima terhenyak. Ia menatap Ratna yang masih duduk di ranjang, menunduk dengan tubuh bergemetar, seolah sosok yang barusan berbicara bukan dirinya. Tapi bagaimana mungkin dua wujud Ratna ada di hadapannya dalam waktu bersamaan? Tiba-tiba terdengar suara pintu rumah depan terbanting keras. Angin dingin menyapu masuk, membuat tirai berayun liar. Dari luar, terdengar suara orang berlari dan berteriak panik. "Ada kebakaran! Cepat keluar!" Bima sadar. Ia berusaha menarik Ratna untuk kabur, tapi tubuh perempuan itu begitu dingin, kaku, seperti mayat. Saat ia memaksakan diri menggendongnya, Ratna menatapnya dengan mata kosong dan berbisik, "Kau akan ikut bersamaku, cepat atau lambat." Saat Bima melangkah keluar, ia melihat api berkobar di rumah sebelah. Nyalanya menjilat langit malam. Orang-orang berlarian panik, tetapi anehnya tidak ada seorang pun yang menoleh ke arahnya. Mereka berlari melewatinya seolah-olah ia dan Ratna tidak terlihat. Bima mulai merasakan ketakutan yang lebih besar. Bukan hanya Ratna yang membawa sial, tetapi mungkin dirinya kini juga terikat dengan kutukan itu. Bima berlari di tengah kepanikan. Tubuhnya masih menahan dinginnya Ratna yang ia gendong. Api di rumah sebelah semakin membesar, namun anehnya, tak ada satupun warga yang melihat keberadaannya. Orang-orang berteriak, saling mendorong, tetapi tubuh Bima seolah tembus pandang. Seakan ia dan Ratna bukan lagi bagian dari dunia mereka. Ia berhenti di tengah jalan, napasnya memburu. "Kenapa mereka gak lihat kita? Ratna, apa yang terjadi sama aku?" tanyanya dengan suara parau. Ratna hanya diam. Matanya menatap kosong ke arah api yang menjilat langit. Tiba-tiba seorang lelaki tua mendekat dari arah gelap gang kecil. Pak Tarmo, orang yang dikenal sebagai sesepuh kampung, berjalan pelan dengan tongkatnya. Anehnya, hanya dia satu-satunya yang bisa menatap lurus ke arah Bima. "Akhirnya, kutemukan juga yang terjerat," gumamnya. Bima terkejut. "Pak, apa maksudnya? Tolong aku, tolong Ratna!" serunya penuh putus asa. Pak Tarmo mendekat, menatap Sinta dengan sorot mata penuh ngeri. "Kau, kenapa lagi-lagi muncul di sini?" katanya lirih. Lalu ia menatap Bima. "Nak, perempuan itu bukan manusia biasa. Dia sudah mati bertahun-tahun lalu, tapi roh yang melekat padanya, roh pesugihan. Dia butuh korban laki-laki agar kutukannya tetap berjalan." Bima terdiam. Kata-kata itu menamparnya keras. Ia menunduk pada Ratna yang masih berada di pelukannya. Wajahnya cantik, tapi pucat seperti kain kafan. "Nggak mungkin, dia nyata. Aku lihat dia makan, minum, tertawa." Pak Tarmo menggeleng. "Itu hanya ilusi. Kau diberi penglihatan palsu supaya jatuh cinta padanya. Semua laki-laki yang dekat dengannya akan berakhir mati. Tapi sebelum itu, hidup mereka melonjak cepat. Kaya, sukses, lalu musnah." Bima merasakan dadanya sesak. Ia teringat Yoga, Surya, dan semua laki-laki yang mendadak sukses lalu mati mengenaskan. Kini giliran dirinya. Ia merasakan sesuatu merambat dari tubuh Ratna ke dalam dirinya, dingin menusuk tulang. Ratna tiba-tiba menatap Bima dengan senyuman samar. "Aku sudah bilang, aku membawa sial, tapi kau tetap bertahan di sisiku. Bukankah itu cinta sejati?" Bima hampir kehalangan akal sehatnya. Ia berteriak, "Kalau benar kau sudah mati, kenapa kau masih di sini? Apa yang kau mau dariku?" Ratna mendekatkan bibirnya ke telinga Bima, berbisik dengan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. "Aku hanya butuh kau ikut bersamaku.
jadi aku tidak sendiri di neraka. Pak Tarmo segera menancapkan tongkatnya ke tanah, membaca doa dengan suara keras. Angin kencang berhembus dan tubuh Ratna mendadak bergetar hebat. Wajahnya berubah menjadi hitam legam dengan mata kosong menyala merah. Suara jeritan menggema bukan hanya dari mulut Ratna, tapi seakan dari banyak mulut lain yang ikut tersiksa. Bima berjerit, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ia merasakan sesuatu berusaha menarik jiwanya keluar. Dalam sekejap, ia sadar kalau ia kalah sekarang. Ia akan bernasib sama seperti laki-laki sebelumnya. Jeritan itu menggema, membuat malam kampung seperti terkoyak. Angin berputar kencang, debu dan daun kering berterbangan. Bima berlutut, tubuhnya gemetar, seakan ada kekuatan besar yang merobek-robek jiwanya dari dalam. Ratna yang masih dalam gendongannya berubah wujud semakin mengerikan. Kulitnya terkelupas, matanya kosong dengan cahaya merah, mulutnya sobek lebar sampai ke telinga. Pak Tarmo berdiri dengan tongkatnya, suaranya lantang membaca doa. Kau bukan milik dunia ini. Pergilah ke tempatmu yang semestinya. Teriaknya. Setiap kalimat doa yang ia ucapkan membuat Ratna meronta, menjerit panjang dengan suara bercampur, seolah ada puluhan orang menjerit bersamaan. Bima berusaha tetap sadar, tapi rasa sakit itu terlalu hebat. Tiba-tiba Ratna menatapnya, meski wajahnya sudah hancur. Kau janji mencintaiku, Bima. Jangan tinggalkan aku. Kalau kau pergi, aku akan menjemputmu lagi. Bima meneteskan air mata. Aku memang cinta padamu, Ratna. Tapi bukan seperti ini. Kau sudah menyeret terlalu banyak nyawa. Aku gak mau jadi bagian dari itu. Seketika tubuh Ratna meledak menjadi kabut hitam pekat yang menyelimuti Bima. Nafasnya tercekat, tubuhnya kaku. Kabut itu mencoba masuk ke dalam mulut dan hidungnya, memaksanya menjadi wadah baru. Pak Tarmo menancapkan tongkatnya lebih dalam ke tanah, lalu mengangkat sebuah kendi tanah liat berisi air doa. Ia mempercikkannya ke arah Bima dan kabut hitam itu. Terdengar suara ledakan kecil disusul jeritan panjang yang begitu memilukan. Kabut itu terhisap masuk ke dalam kendi, berputar-putar, lalu sunyi. Kendi itu segera ditutup rapat dengan kain putih. Bima terjatuh, tubuhnya lemas, matanya hampir terpejam. Ia merasa kosong, seolah sebagian dirinya ikut hilang bersama kabut tadi. Pak Tarmo mendekat, mengangkat kepalanya pelan. Kau selamat, nak. Tapi ingat, luka ini gak akan pernah benar-benar hilang. Kau sudah melihat wajah asli kutukan itu. Seumur hidupmu akan selalu ada bayangannya. Bima menatap kosong ke langit. Api di rumah sebelah sudah padam. Orang-orang masih sibuk berkerumun tapi tetap tak ada yang melihat dirinya atau Pak Tarmo. Seakan mereka berdua berada di dunia yang berbeda. Saat Bima mencoba berdiri, ia mendengar bisikan samar di telinganya. Suara Ratna, "Aku akan kembali ketika kau lupa doa, ketika hatimu goyah. Karena aku hanya butuh satu hal, kau menemaniku di akhirat." Bima terperanjat, mencari sumber suara, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang lewat membawa aroma bunga melati busuk. Malam itu, Bima menyadari satu hal meski tubuh Ratna sudah lenyap, kutukannya tidak pernah benar-benar hilang. Dan dirinya kini adalah bagian dari rantai panjang laki-laki yang akan terus diburu oleh roh perempuan pembawa sial. Sejak malam itu, tak ada yang berani menyebut namanya lagi. Namun bisik-bisik tentang sosok wanita pembawa sial itu masih terdengar. Dan entah kapan,
Ia akan muncul di tempatmu berikutnya.